Kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat sangat cocok dijadikan destinasi bersejarah di ibu kota. Tak hanya spot foto menarik yang bisa anak Jakarta temukan di sini, tapi juga berbagai kisah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Salah satunya adalah bangunan yang akan kita kunjungi kali ini. Bangunan heritage bergaya Itali Portugis ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih terjaga hingga detik ini. Inilah dia Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Peniel. Gereja berarsitektur kolonial ini masih tampak megah meski telah berusia lebih dari 1 abad. Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita langsung cari tahu sejarah serta apa saja yang terdapat di gereja tua ini. Terletak di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Gereja Peniel awalnya hanya sebuah kapel kecil di daerah Pintu Besi yang dibangun pada tahun 1856. Gereja ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan beribadah para jamaah yang sebagian besar merupakan rakyat biasa. Seiring bertambahnya jamaat dan pemanfaatan gedung sebagai penampungan para jompo, kapasitas kapel pun tak lagi memadai. Maka pada tahun 1913 dibangunlah sebuah gereja baru yang diperakasai oleh Dewan Gereja pada saat itu dengan menghilangkan bentuk kapel seluruhnya. Alasan lain dibangunnya gereja yang juga merupakan bangunan cagar budaya ini adalah pesan moral kritik sosial di masyarakat saat era kolonial Belanda. Menurut penuturan pengurus gereja Yance Louis, gereja Peniel merupakan simbol perlawanan dari jemaat gereja yang berasal dari rakyat biasa. Kritik itu merujuk pada gereja Immanuel yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Karena pada saat itu, jemaat yang beribadah di gereja Immanuel hanya yang berasal dari kalangan bangsawan dan pegawai-pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Maka dibangunlah gereja ini dengan jemaat yang merupakan rakyat biasa dari berbagai etnis seperti Melayu, Tamil, dan Tionghoa. Karena sebagian besar umat gereja Peniel adalah orang pribumi, sehingga khotbah minggu dilakukan dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Gereja yang dirancang oleh arsitek kondang, Cujipir dan Hulswit ini dikenal dengan nama Gereja Ayam atau yang dalam bahasa Belanda bernama Hanjiskerk. Disebut gereja ayam karena terdapat sebuah hiasan seekor ayam jago di atas menara yang dipasang untuk menunjukkan arah mata angin, serta menjadi simbol untuk memanggil jemaat lainnya datang beribadah. Kisah menarik lainnya dari simbol ayam ini adalah mengilhami salah satu ayat dalam Injil yang mengisahkan penyangkalan Yesus sebagai Tuhan oleh muridnya sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Sehingga simbol ini sekaligus untuk mengingatkan umat Kristiani agar tak menyangkal Tuhannya. Sejak tahun 1953, nama resmi gereja ini berubah menjadi Gereja Peniel. Nama Peniel berasal dari firman Tuhan yang dikutip dari kitab Kejadian 32 ayat 30-31. Bangunan gereja Peniel terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang serambi, ruang jemaat, ruang konsistori, dan ruang ganti pendeta. Lantai kedua dari bangunan ini berupa ruang atas atau balkon yang terletak pada bagian depan dan belakang bangunan. Memasuki area gereja tidak jauh dari pintu masuk, terdapat 2 buah prasasti yang melekat pada dinding gereja. Bila anak Jakarta melihat lebih dekat, prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Belanda yang memuat beberapa informasi penting berkaitan dengan pembangunan awal gereja. Sedangkan pada bagian atas jendela terdapat 6 kaca patri berbentuk lingkaran. Masing-masing kaca patri memiliki motif hias serta filosofinya sendiri. Ada yang berbentuk ayam jantan, perahu, kembang lilin, burung merpati, burung bangau, dan Alkitab. Tak hanya memiliki kisah sejarah yang menarik, gereja tua ini juga memiliki sejumlah benda bernilai sejarah yang tinggi. Salah satunya adalah Alkitab yang terletak pada bagian depan altar. Alkitab bersampul kayu yang berukuran 39 x 29 cm ini merupakan pemberian dari Ratu Belanda Sophia Frederica Matilda. Alkitab yang bertuliskan bahasa Belanda ini kabarnya hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1991, Alkitab ini sempat diperbaiki karena kertasnya sudah termakan usia. Kemudian pihak gereja pun membawa Alkitab ke negara asalnya Belanda untuk diperbaiki. Perbaikan ini memakan waktu kurang lebih 2 tahun.
Selain itu, Gereja Ayam juga memiliki segudang artefak yang usianya mencapai ratusan tahun. Benda-benda tersebut seperti teko, piala, bejana baptis, cawang, piring roti, tempat lilin yang dilapisi perak murni, bahkan kursi serta altar yang telah digunakan sejak awal didirikannya gereja ini dan masih dipergunakan hingga sekarang. Sementara itu di bagian atas terdapat sebuah lonceng kuno berdiameter 70 cm dan bertuliskan Van Bergen Azin, serta terhubung dengan sebuah jam kuno yang dapat berbunyi setiap waktu. Namun sayang, anak Jakarta sudah tidak bisa lagi mendengarkan alunan lagu pujian yang keluar dari jam kuno ini karena jam kuno tersebut kini telah rusak. Meski sempat diperbaiki di negara asalnya, Belanda, namun akibat termakan usia, material asli sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu tadi jalan-jalan virtual kita ke sebuah gereja penuh sejarah di pusat Jakarta. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan anak Jakarta tentang wisata sejarah di ibu kota. Masih banyak lagi tempat menarik dan bersejarah yang akan tim @Jakarta kunjungi, jadi tetap saksikan terus @Jakarta ya.